Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Yoris Devan 23 untuk karir di episode ke-22. Dan kita hari ini bakal balapan di seri Sao Paulo Circuit, tepatnya di Brazilian Grand Prix. Sebenarnya kita nggak perlu balapan karena udah menjadi juara dunia, cuman ya kita sebagai pembalap F1 harus profesional balapan hingga akhir musim sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di awal kontrak dengan Alpine cuy. Dan kemarin kita udah balapan sprint, cuman nggak gue tampilin di mana Esteban Ocon berhasil meraih kemenangan di balapan sprint kemarin, di mana dia berhasil mengalahkan kita ketika sampai di lap akhir. Karena gue rasa kemarin di lap terakhir di balapan sprint itu si Esteban kayak kenceng banget sehingga kita gagal mengalahkannya kembali. Dan sekarang pun ada hal yang menarik karena di sesi sebelum menjelang race ini Esteban mengganti part mesin yang otomatis dia diganjar penalti 10 detik dan dia akan start dari grid ke-11 yang secara otomatis pembalap yang finish di belakangnya si Ocon itu akan maju masing-masing satu grid ya, dan kitalah yang akan start dari pole position untuk balapan di main race GP Sao Paulo di Brazil. Oke guys, tibalah kita di starting grid untuk main race di Sao Paulo GP. Dan scene pertama kita bakal pakai soft, sama terus kedua bakal pakai medium, dan langsung saja kita mulai round ke-21. 3 race terakhir, it's on the way, dan langsung saja menuju first corner dan juga first chicane, dan Pras langsung mengambil tempat pertama. Sementara itu dua Mercedes, George Russell dan juga Lewis Hamilton berada melengkapi tiga besar atau zona podium untuk sementara waktu, dan Sergio Perez, Charles Leclerc di posisi 5 besar. Oke, kemudian exit corner keluar tikungan kelima. Saat ini Pras sangat-sangat tangguh sekali di lap pertama ini, tapi kita tidak tahu apakah nanti di lap selanjutnya atau mungkin di pertengahan race akan ada serangan dari rival. Kita nggak tahu pasti, tapi yang jelas saat ini ternyata tadi sedikit ada serangan dari George Russell yang hampir saja ngebuka ruang dari Pras. Oke, sekarang sampailah kita di last sector, dan by the way di track ini satu putaran tuh kayak copot banget, makanya di sini dikasih 18 lap supaya balapannya makin agak lama cuy. Ini merupakan opsional atau porsi menggunakan 35% total keseluruhan lagi. Oke, saat ini di main straight George Russell masih mencoba mendekati laju dari Prasetyo. Begitu pula untuk Hamilton sementara fokus kepada George Russell. Persaingan di antara dua Mercedes menjadi sorotan di race kali ini. Apakah George Russell atau mungkin Hamilton yang akan finish lebih depan atau yang paling terdepan? Oke, entry corner George Russell masih merapatkan gap dengan Prasetyo. Ini gue curiga bahwa si Hamilton sama si George Russell akan sangat kencang sekali di beberapa lap ke depan, karena dari awal balapan mereka kayak sengaja banget ngeberikan pressure atau tekanan kepada Prasetyo agar kita agak sedikit keganggu istilahnya. Tapi ya kita coba aja apakah mereka bisa untuk mengalahkan Prasetyo dikala Prasetyo dengan mobil Alpine dalam posisi pengembangan yang super duper unggul sekali di bagian atas cuy. Oke, menuju last sector entry corner. Ini pun tracknya juga sempit banget, jadi nggak terlalu luas kayak track-track lainnya. Sekarang menuju tikungan terakhir, tepatnya menjelang lap ketiga. Apakah George Russell akan mengovertaking Prasetyo di sini? Dan DRS sudah bisa diaktifkan. George Russell menjadi fastest lap, yang berarti ada kemungkinan George Russell akan segera menyusul Prasetyo di sini. Oke, di area zone dan George Russell mendapatkan hal tersebut. Kemudian entry corner kita masih mampu untuk mendefend dan menjaga tempat pertama. Di lap ketiga ini mengamankan tempat pertama adalah tugas yang lumayan berat dari Prasetyo. Sementara itu Esteban Ocon masih belum bisa untuk masuk di 5 besar. Esteban Ocon mengalami kendala. Kita doakan saja semoga si Ocon tidak sampai DNF gara-gara dia baru aja agak telat untuk mengganti part mesinnya.
Baru di race kali ini Esteban mengganti part dan mendapatkan penalti 10 grid. Last sector, exit corner. Dan menuju tikungan terakhir, oke, sepertinya George Russell mulai menempel laju dari Prasetyono dan kembali kita side by side di sini. Terjadi kembali battle epic dengan Mercedes menuju main street. Bahkan sekarang Hamilton juga menyusul dan kita bakal coba untuk mengalah dulu karena nggak ada ruang yang kita buat masuk kembali mendefend duo Mercedes. Oke, kita kalem aja, nggak apa-apa. Sementara kita masih di posisi 3 karena masih ada lap yang sangat padat sekali. Sekarang pun kita nggak bisa mengovertake karena dua Mercedes mendefend semua jalur kita, cuy. Gila, Mercedes susah banget buat ditembus nih. Oke lah, nggak apa-apa. Masih ada lap kelima hingga lap ke-18 yang masih cukup panjang, yang bisa kita atur bagaimana caranya mengalahkan dua Mercedes, cuy. Oke, oh my goodness, mate. Lewis Hamilton mengalami blow engine, tuh kan? Gila Hamilton, cuy. Astaga, ini konspirasi apa lagi? Konspirasi apa ini, cuy? Ya ampun. Kadang kayak kasihan sama Lewis Hamilton yang bisa gue pantau ya di selama kita berkarir di musim ini. Itu performa antara dua Mercedes, antara George Russell dan juga Lewis Hamilton kayak jomplang banget. George Russell selalunya bisa fight di barisan depan, sedangkan Hamilton kayak jarang banget. Sekalian dia bisa fight di barisan depan, ya kayak tadi. Mesinnya malah meledos sekali overtaking George Russell. Oh, hati-hati George Russell. Kita tidak diberikan ruang sama sekali sehingga cukup terjadi collision yang untuk ngejangga sampai ngebuat front wing kita rusak parah. Jadi kayak apa ya, Hamilton tuh kayak sangat disayangkan banget. Nasibnya kayak makin hancur banget semenjak musim ini berlangsung. Lagi-lagi mungkin ya Mercedes lebih fokus sama yang lebih muda seperti George Russell yang ya pasti masih haus akan namanya kemenangan. Beda sama Hamilton yang udah 7 kali juara dunia dan udah puluhan kali untuk memenangi balapan di setiap F1, cuy. Sekarang kita akan mencoba fokus kepada George Russell di lap kelima ini. Tadi harusnya kalau Hamilton nggak meleduk, mungkin Hamilton yang akan menjadi juara atau mungkin apa kayak lawan kita nih untuk fight di barisan depan. Nah ini George Russell dia kayak apa ya, mendapatkan keberuntungan dengan kalahnya si Hamilton. Mungkin tadi Hamilton bisa aja untuk menjegal George Russell, tapi ya apa boleh buat, semua udah terlanjur dan tiba-tiba mesinnya meledak dan itu adalah insiden yang pertama kali gue lihat secara langsung. Oke, kembali kita overtaking George Russell di first corner. Dan sekarang kita berhasil merebut fast lap dari pembalap sebelumnya. Oke, exit corner kembali terjadi. Side by side tadi, namun sepertinya George Russell belum mampu mengimbangi laju dari Prasetyono. Oke, menuju depan langsung aja kita untuk defend. Tapi ternyata kita masih belum mampu untuk defend. Takutnya malah ada kontak dan itu merugikan kita berdua. Gak apa, kita belajar aja tuh caranya mengalah karena masih ada lap yang sangat panjang sekali yang akan kita lalui di race kali ini. Lap kena berlangsung dan George Russell masih menjadi pimpinan race untuk sementara waktu di sektor kedua. BWT Alpine F1 Team ini udah posisinya kayak di pengembang udah tinggi banget, udah melaju kencang. Jadi gue rasa di musim ini kita berhasil ngembangin mobil Alpine yang gue rasa udah sepantasnya kita apa ya, mendapatkan apresiasi yang lebih. Mungkin nanti kita akan coba untuk meminta tawaran gaji yang lebih tinggi, ya mungkin berkali-kali lipat karena udah bisa ngebawa Alpine, memiliki pengembangan yang super duper bagus dan juga meraih gelar juara dunia di musim ini. Dan sekarang kita overtake kembali George Russell, namun ternyata George Russell masih mendefend di bagian tengah sehingga kita gagal mendapatkan celah atau ruang kosong yang bisa kita masuki untuk mengovertaking George Russell tadi. Oke, kembali di RS Open. Apakah bisa menyusul George Russell di sini? Let's see aja. Lap ke-7 langsung kita early braking agar tidak menabrak ekor mobil dari George Russell. Memasuki last sector, 2 tikungan terakhir, langsung saja kita injak pedal gas. Bersiap-siap untuk kembali mengovertaking George Russell. Here we go di RS Open. Kita ambil outside line dan side by side terjadi hingga sekarang finally Pras langsung memblocking serangan balik dari
George Russell meskipun kita agak melebar dan kemudian George Russell nyaris mengovertake balik. Oke, DRS Oban untuk George Russell. Apakah di sini George Russell akan menyusul kembali Prasetyono Pras? Langsung saja kita untuk ajak dia battle, namun ternyata oh my goodness man, ada collision terjadi dan George Russell sedikit mengalami kontak dengan Mas Pras. Tapi sekarang kita udah bisa kembali menjadikan Prasetyono seorang race leader lagi untuk sementara waktu di lap ke-8. Manuver-manuver yang sering terjadi di sini adalah di sektor pertama di main straight ketika di RS Open. Jadi itulah saat yang paling enak banget buat menyusul para pembalap yang ada di depan kita. Dan kalau ngomongin soal balapan GP Brazil, teringat kemarin waktu manuvernya Sergio Perez sama Alonso di musim lalu ya, mereka sempat hampir finishnya bersamaan ketika menjelang finish line cuy. Nah, apakah mungkin hal seperti itu bisa terjadi juga di versi gamenya? Ya mungkin aja, karena kita nggak tahu pasti gimana alur cerita dari F1 karir. Oke, sekarang pit window udah open untuk Prasetyono dan stint kedua kita bakal menggunakan kompon ban medium hingga menuju finish line. Yang penting tidak ada perubahan cuaca yang tiba-tiba hujan dan mengharuskan kita mengganti. Oke, sepertinya George Russell kembali mengovertaking Prasetyono dari inside line sehingga sekarang Prasetyono masih kembali berusaha mengimbangi laju dari George Russell. Dia mengambil inside line namun terlalu sempit sehingga sekarang Prasetyono gagal untuk kembali mengamankan tempat pertama untuk GP Brazil. Tidak mengapa, masih ada setengah race lagi di GP Sao Paulo atau di Brazilian Grand Prix. Yang terpenting kita harus mengganti ban terlebih dahulu supaya nanti di next lap Esteban masuk ke pit juga. Dan karena untuk menghindari double stack ya, dimana kita nggak akan mungkin melakukan pit stop dengan dua pembalap sekaligus dalam waktu bersamaan dengan waktu yang se-efisien mungkin tuh nggak bisa. Langsung aja masuk ke pit dan siapa yang bakal masuk ke pit? Sepertinya Leclerc masuk ke pit dan juga ada satu wakil dari Aston Martin. Oke, langsung aja kita mengganti ban. Semoga aja kita nggak sampai kejebak sama traffic. Lah kan, Ferrari. Tapi nggak apa-apa, kita bakal coba untuk nge-push ya habis ini setelah kita keluar dari pit cuy. Dipantatin sama Ferrari, aduh gak mungkin banget nih. Performa Ferrari kayak di musim itu kayak hancur banget sih di F1 karir kita. Awal musim sempat mereka kayak menjadi ancaman serius, tapi nyatanya ketika udah sampai di race ke-5, 6, 7 hingga sekarang ini, aduh Ferrari hancur banget. Mungkin bagusnya kita masuk ke Ferrari ya, tapi kayaknya kita udah pernah masuk ke Ferrari di F1 21 karir cuy. Pokoknya intinya kita udah pernah masuk di Ferrari dan kayaknya gue bakal coba untuk gabung ke tim lainnya mungkin agak lemah supaya kita bisa untuk mengembangkan tim tersebut atau mungkin kita ngebikin F1 My Team aja. Oke, ada collision tadi tuh aja nggak sampai ngebikin frontnya kita rusak, masih aman tentunya karena nggak ada indikator atau notifikasi untuk front kita yang mengalami kerusakan. It's okay, masih aman. Oke, Verstappen di belakang kita. Yo, mantap cuy. Oke, teammate in the pits. Esteban masuk ke pit. Kira-kira apakah Esteban akan lolos dari pit tanpa kita undercut? Let's see saja. Oke, last sector menuju last corner dan full gas from Pras. Di area Sobang kita overtaking langsung saja Leclerc dari outside line dengan sangat mudah sekali hingga di turn 1. Prasetyono akan lebih fokus lagi di sisa race GP Brazil. Dan sepertinya Leclerc tidak mau mengalah. Dia masih mencoba untuk menyusul Prasetyono dan segera kita blocking saja aksi serangan dari Leclerc yang sekarang sudah bisa kita defend. Oke, nice sekali dan Pras masih mampu mempertahankan tempat pertama dari bayang-bayang Leclerc. Ini dari 5 pembalap Leclerc yang menjadi satu-satunya pembalap yang menggunakan kompon hard kayak ya apa ya kayak kemarin sih George Russell di GP Meksiko dia juga mengalami hal yang sama gara-gara dia udah bagus di awal balapan kemudian waktu pergantian ban dia pakai hard itu langsung kayak hancur banget race pace-nya. Nah, apakah ini bakal terjadi dengan si Charles Leclerc juga? Ya, let's see aja guys. Dan sekarang update posisi 5 besar ada Pras, Leclerc, George Russell,
dan juga ada dua Red Bull yaitu si Perez atau Checo dan juga Max Verstappen. Oke, lap ke-13 menjelang lap ke-14 sepertinya George Russell akan segera menyusul Leclerc posisi kedua dan sekarang di tren 1. Apakah George Russell mampu mengovertaking Leclerc dan sepertinya masih belum bisa. Kemudian di sektor DRS kedua, George Russell mengovertaking Leclerc dan terpaksa untuk Ferrari meninggalkan tempat kedua. Tapi sepertinya George Russell kembali memberikan sebuah perlawanan sehingga perebutan tempat kedua tiga masih cukup sulit untuk bisa ditentukan kira-kira siapa yang bakal meraih tempat tersebut. Tapi yang jelas tempat pertama sudah kita booking bersama Prastiono. Oke, lap ke-14 sektor kedua. Tikungan ke kiri, exit corner. Agak menanjak dan sekarang gap dengan Ferrari semakin rapat. Gue rasa ancaman dari Ferrari akan segera datang di beberapa lap ke depan. Apakah Pras mampu membendung serangan dari Leclerc yang akan segera datang saat lagi? Semoga saja. Oke, dua tikungan terakhir, sektor ketiga, exit corner. Dan sekarang ini sepertinya sudah terjadi sebuah insiden yang mengharuskan hanya tersisa 4 pembalap saja yang melesat di battle race kali ini. Kira-kira siapa yang mengalami masalah di race kali ini? Ya semoga aja bukan dari pembalap yang kita favoritkan juga. Tapi yang jelas saat ini oke, nampaknya safety car turun ke lintasan. Wah gila cuy. Tadi di awal balapan sudah ada konspirasi Mercedes. Lewis Hamilton yang udah bisa fight di barisan depan, udah memiliki peluang besar buat meraih kemenangan di Sao Paulo, malah meledak mesinnya. Jadi gue rasa kayak aneh banget. Nah sekarang ditambah lagi ada safety car, ini apa-apaan coba? Berasa kayak ada konspirasi. Jadi ya kita bakal coba untuk mencari tahu kira-kira ada apa sebenarnya di GP Sao Paulo. Agak sedikit complicated tapi ya udahlah, nah juga balapan kita nggak tahu pasti apa yang terjadi di belakang, kita nggak tahu pasti peristiwanya kayak gimana. Tapi yang jelas nanti gue bakal coba untuk tayangin aja di replay mode. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mendekati safety car. Ini nanggung sih asli, udah lap ke-15 dan tinggal 3 lap lagi balapan agak segera usai. Nanti ini mungkin misalkan kita udah selesai safety car mungkin ya di lap ke-16 atau mungkin 17. Jadi gue rasa ya tinggal 1,5 lap lagi mungkin kita akan race dengan cara yang normal. Kayak aneh banget ya mbok ya langsung dikasih finish aja. Nah ini biasanya kalau di MotoGP guys, itu biasa kalau udah tinggal beberapa lap lagi terus ada red flag itu biasa langsung diselesain sekalian balapannya, nggak ada lanjutan lagi. Jadi gue rasa ini agak sedikit unik, lucu, dan ya namanya juga balapan F1 pasti beda lah untuk peraturannya sama yang ada di versi MotoGP. Okay, we're coming up to the safety car now. Do not pass it, you are the leader. Follow the safety car. Disuruh ngintilin safety car sampai nanti safety car-nya masuk ke pit lagi. Oke lah, kita harus nurut sama peraturan yang ada ya, meskipun agak unik, lucu juga karena udah lap ke-16 safety car baru masuk ke lintasan. Berarti ya bisa dibilang kita cuma balapan nanti secara normal. After safety car itu cuma 1 atau mungkin 2 lap saja cuy, itu unik banget. Berasa malah kayak mau battle royale cuy. Tapi oke lah, namanya juga peraturan pasti ya kita harus nurutin aja apapun dan bagaimanapun kondisinya. Dan sekarang kita harus berada tetap stay di belakang dari safety car, tidak boleh ada tabrakan atau collision sedikit pun, karena kapan kalau kita menyenggol safety car langsung diganjar penalti cuy, inget tuh. Okay, the safety cars coming in this lap. We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect the delta until the safety cars into the pit lane. Nah, kenapa gue bilang lap ke-16 atau menjelang lap ke-17 safety car akan masuk kembali ke pit, dan 2 lap yang akan menjadi pertarungan ya, pertaruhan antara para pembalap yang ada di barisan depan. Oke, prepare to resume racing. Dan sekarang langsung saja kita mulai lap ke-17 di turn 1. Kita agak melebar sepertinya, ada sekarang kecolongan, nampaknya ada kolisi terjadi dan Leclerc agak sedikit menyenggol bagian mobil kita di bagian belakang. Oke, sektor di area sepertinya mereka tidak bisa mengejar Pras dan malah justru George Russell yang mendekati laju dari si Leclerc cuy. Oke, 1,5 lap lagi. Apakah Pras mampu mempertahankan posisi pertama di race GP Sao Paulo untuk Brazilian Grand Prix?
Jika berhasil, kita akan sangat senang sekali karena kita menjadi satu-satunya wakil dari Alpine yang mampu tembus di 5 besar. Yang mana tadi sebelum balapan dimulai atau sebelum main race dimulai ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa Esteban Ocon yang harusnya start dari pole position, dia mengalami masalah sehingga dia harus mengupgrade part mesinnya, yang mana itu membuat dia terpaksa untuk dikasih hukuman penalti 10 grid mundur ke belakang. Yang semula dia start ke 1, langsung dia tergeser di posisi ke-11. Oke, saat ini last corner sepertinya Leclerc mencoba untuk mengovertaking Prasetyo dengan bantuan DRS, namun belum sampai di turn 1. Usaha dari Leclerc gagal dilakukan untuk mengovertaking Prasetyo. Namun sekarang ini ada sektor DRS kedua. Apakah Pras mampu bertahan dari serangan Leclerc di sini? Ferrari masih mencoba menyusul, namun Pras lebih late braking sehingga mampu menjauhkan gap dengan Ferrari. Oke, Alpine versus Ferrari. Kira-kira siapakah yang bakal meraih kemenangan di Sao Paulo Circuit atau Brazilian Grand Prix? Hendrik Gunnar exit corner kembali, full gas from Pras. Hendrik Gunnar kembali, tikungan hairpin. Oke, stay fokus, stay in the line, keep focus, keep fighting. Jangan sampai ngebuat mistake, jangan sampai ngebuat problem lagi. Kita harus bisa mulus di lap ini agar menyentuh finish line di posisi pertama. Namun tidak bisa dipungkiri, gap kita dengan Leclerc itu sangat rapat sekali dan sangat berpeluang bagi Leclerc untuk mengovertaking Prasetyo jikalau kita mengalami mistake atau mungkin melebar. Dan sekarang sepertinya ancaman dari Ferrari akan segera datang menuju last sector, last corner, dan kita akan mencoba mendefense sebisa mungkin dan Ferrari kita blocking. Dan saat ini di finish line finally Pras mampu bertahan dari kejaran Charles Leclerc yang cukup mengejar ketika menjelang detik-detik menyentuh garis finish untuk Brazilian Grand Prix, dan Fernando Alonso menjadi driver of the day. Fernando Alonso. Wih, finally guys, akhirnya kita meraih kemenangan dan Leclerc cukup mengancam tadi di lap akhir. Mungkin ngerasa ada bagusnya si Leclerc menggunakan kompon hard ya, karena dia mungkin di awal ketika mengganti ban hard tuh agak kesulitan, tapi ketika sampai di lap akhir dia sangat mengancam karena memiliki kompor ban yang cukup lengket gripnya ketimbang yang lainnya yang menggunakan medium yang pastinya jauh lebih aus daripada kompon hard, sehingga sekarang ya si Leclerc cukup memberikan suatu ancaman yang hampir saja memusnahkan harapan kita untuk menang di Sao Paulo, Brazil. Dan finally here we come, Prasetyo Pras asal Indonesia yang kembali meraih kemenangan di GP atau di F1 benua Amerika Latin. Kemarin Meksiko, sekarang kita menang di Sao Paulo. Oke, next race kita bakal balapan di Las Vegas GP. Itu merupakan pertama kalinya Glorious balapan di track tersebut, yang pastinya itu bakal kita perlu pelajari lagi gimana tata letak dari layout sirkuit Las Vegas yang kata orang-orang kebanyakan gimmick cuy. Apa iya? Jadi makin penasaran gimana hasil balapan di Las Vegas nantinya, karena ada satu bagian di Las Vegas itu yang lurusannya kayak ya ampun, itu harus dimentokin banget gasnya cuy. Dan sekarang di klasemen dia lagi balapan GP Sao Paulo, Prasetyo, Leclerc dan juga George Russell menempati 3 besar. Sementara itu untuk Esteban Ocon hanya bisa finish di urutan ke-7 saja. Sangat disayangkan. Sementara itu yang DNF siapakah? Cuman Lewis Hamilton. Lah, tadi siapa yang mengalami insiden sehingga harus ada yellow flag yang berkibar? Agak bingung cuy. Yang penting kita udah bisa untuk meraih kemenangan, dan ya ini cukup membahagiakan dan gak sabar buat 2 seri terakhir. Dan di klasemen kita semakin memperlebar gap dengan Leclerc dengan jarak 147 poin. Jadi oke semua, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di F1 Karir untuk 2 episode terakhir. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.